Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kita sudah mendengar seruan daripada Forum Purnawirawan TNI yang meminta ya teman-teman bahwa Gibran ini harus diganti sebagai Wapres. Nah, pada video kali ini secara spesifik kita akan menyimak argumentasi daripada Maijen Sunarko ya teman-teman yang mengatakan bahwa Gibran ini nggak tahu diri tapi maksa gitu teman-teman, nggak mampu tapi maksa. Ya teman-teman, saya tidak tahu indikator penilaian tidak tahu diri dan gak mampu ini apa? Karena yang memilih Gibran itu adalah Pak Prabowo. Sehingga menurut saya kalau ada yang mengkritik Gibran, pemilihan Gibran, tetapi tidak mengkritik Pak Prabowo, menurut saya ini adalah sebuah kepengecutan dalam berargumentasi. Karena itu adalah kritik yang tidak tuntas. Kenapa tidak kritik orang yang memilihnya? Kenapa hanya sampai pada Gibran kritiknya? Dan kita akan simak bagaimana pembelaan daripada netizen. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Keras guys. Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah. Memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, Ya. intelektualitasnya. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara sak gede ini gitu kan, kita kan meragukan. Ini Gibran yang mendampingi Pak Prabowo rapat dengan perusahaan Korea. Ya di tengah kritik terhadap Gibran ya oleh Forum Purnawirawan TNI, teman-teman, maksud saya Pak Prabowo mengajak Mas Wapres ini rapat dengan perusahaan Korea. Mungkin ini balasan menohok ya teman-teman, langsung pakai bukti bahwa Gibran sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo ya teman-teman, dalam arti tidak ada jadi soal bagi Pak Prabowo menjadikan Gibran di sisinya sebagai Wapres. Ini simbolik ya teman-teman, maknanya yang saya tangkap seperti itu. Di tengah-tengah seruan untuk mengganti, tapi Pak Prabowo malah menunjukkan kesulitan dengan wakilnya ya teman-teman ya. Kita tentu sangat bersyukur Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Cadangan timah kita terbesar kedua di dunia. Kita juga penghasil rumput laut terbesar kedua dunia, serta masih banyak lagi. Tapi nyatanya sekedar kaya saja ternyata tidak cukup. Karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini agar punya nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Coba bayangkan, Indonesia sempat menjadi eksportir biji boksit terbesar ketiga dunia. Sayangnya, Indonesia hanya menempati urutan ke-31 sebagai pengekspor panel surya. Padahal ketika boksit diolah menjadi panel surya, nilainya bertambah 194 kali lipat. Besar sekali. Tapi hilirisasi tidak melulu hanya soal batu bara atau minerba. Hilirisasi bisa dilakukan di sektor lain, pertanian, kelautan, perkebunan, bahkan digital. Untuk hilirisasi digital, nanti kita bahas secara khusus di lain waktu. Jadi inti dari hilirisasi adalah pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Contoh sederhananya, harga teh saat masih berbentuk daun basah
akan jauh berbeda dengan teh yang sudah dikeringkan, dipacking, dan sudah diolah menjadi teh dengan aroma tertentu. Sehingga selain mendapatkan keuntungan dari harga jual, dengan melakukan pengolahan kita juga bisa membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, menggeliatkan ekonomi, dan mendapatkan pemasukan negara dari pajak, royalti, PNBP, dividen, maupun bea ekspor. Ya, saya happy sekali dengan cara Mas Gibran tidak terlalu memperdulikan kritik yang tidak substantif ya, seperti seruan untuk mundur. Padahal ini kalau dia reaktif, pasti dia harusnya merasa terancam dengan seruan itu. Tapi Mas Gibran tetap fokus pada tugasnya, pada sumbangsinya dalam masyarakat, misalnya dalam bentuk kebijakan ataupun buah pikiran teman-teman. Ini mirip sekali dengan Presiden Jokowi. Saya sangat senang ya. Hilirisasi artinya membuat suatu nilai tambah ya. Karena di Indonesia ini banyak sekali pertanian. Kadang ada cabai, ada tomat itu sampai busuk kalau gagal panen. Padahal kalau dijadikan dalam arti hilirisasi ini, harusnya kita bisa produksi tomat-tomat tadi agar tidak busuk. Jadikan saus, kasih brand menjadi nilai tambah, dan bahkan bisa diekspor. Ini yang dimaksud dengan hilirisasi tadi, yaitu memberikan nilai tambah pada produk mentah. Ini teman-teman, spiritnya saya suka nih Mas Gibran ya. Jadi entah kenapa saya tidak paham diminta diganti, padahal dia melek dengan isu-isu yang futuristik lah ya ke depan untuk kemajuan ya teman-teman. Saya rasa keren Mas Gibran ya dalam menyikapi isu-isu seruan mundur terhadap dirinya. Mendukung presiden konstitusional. Ini Usman Sabta ya, Ketua Umum Hanura. Siapa dia? Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya. Mantap. Karena kita berdasarkan konstitusional. Ya, bukan keinginan kelompok ya guys. Betul? Betul. Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, di depan kita terbentang jalan panjang. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan. Yang berbeda dengan wakil presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya, mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Ngeri guys. Ya Mas Wapres ini ngeri guys, ini potensial sekali. Jadi kalau banyak pihak-pihak yang ingin meredupkan kiprahnya itu wajar, karena ini potensial kali nih Mas Wapres ini, Mas Gibran ini dalam perhelatan Pilpres 2029, bukan hanya sebagai cawapres lagi, tetapi sebagai capres. Ini wah deg-degan semua lawannya, karena elektabilitasnya itu tinggi teman-teman. Jadi wajar kalau ada yang was-was, apalagi banyak anak muda yang akan mendukung dia. Wah ini mengerikan nih buat yang tidak suka guys. Forum Purnawira TNI itu Surya Paloh agar Mas Gibran itu dimakzulkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana Pak? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Betul. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan ya. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket gitu kan. Kita telah menyegerakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain.
Tapi resolusi dengan memperjuangkan menurut saya sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Ya. Ya, kita sangat menghormati Forum Purnawirawan TNI ya teman-teman, bagaimanapun mereka punya jasa untuk negara, tetapi apa ya, Mas Gibran dipilih oleh rakyat ya, konstitusional, terlepas dari bagaimanapun kemampuannya ya teman-teman, tetapi satu-satunya cara untuk mengganti Mas Wapres adalah pada Pilpres 2029, kecuali ada tindakan tercela ya sesuai undang-undang yang memungkinkan untuk dimakzulkan gitu teman-teman. Jadi tertiblah kita bernegara dalam arti menghormati kedaulatan rakyat ya. Rakyat sudah pilih, bagaimana ya kan, suka tidak suka ya itulah hasilnya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai poin ya dari video yang sudah kita simak. Bagaimana respon Mas Wapres ya, bagaimana dukungan para politisi senior yang mengatakan itu tidak tepat, tuntutan daripada pergantian daripada Mas Wapres. Kalau pendapat teman-teman nih bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like videonya agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.